Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Arsenal menang telak 4-1 dari Millwall. Arsenal akhirnya memenangkan pertandingan pramusim pertama mereka berkat kemenangan besar atas Millwall. The Gunners menang 4-1 dalam laga uji coba tertutup yang berlangsung di London Colney. Gol pertama berhasil dicetak Chambers di menit ke-16. Oh, and then Pepe swings it over towards Aubameyang. Oh, what an effort. Kemudian Lacazette berhasil menggandakan skor menjadi 2-0 di menit ke-59. Work the ball out to Chambers. Pepe turut catatkan namanya untuk gol ketiga Arsenal di menit ke-64. Aubameyang towards Lacazette. And then Pepe. Gol terakhir Arsenal dicetak Balogun di menit ke-72. Now it's Willian. He's looking for Balogun. Millwall hanya berhasil mencetak satu gol melalui Mitchell di menit ke-88. Kick away, the ball comes back in. Arsenal akan menjalani laga persahabatan selanjutnya melawan Chelsea di Emirates Stadium pada 5 Agustus 2021. Wajar saja jika Manchester United kalah telak. Manchester United dipermalukan Queen Park Rangers dengan skor telak 4-2. Matic menilai kekalahan ini adalah pelajaran berharga bagi para pemain muda MU. Menurutnya wajar jika mereka kalah lantaran para pemain muda MU belum tampil maksimal di laga ini. Ia menilai banyak pemain muda yang belum merasakan bermain di tim senior, sehingga ia menilai wajar jika mereka belum maksimal. Untuk beberapa di antara mereka, ini pertandingan pertama atau kedua mereka di tim senior Manchester United. Mereka akan mengingat laga ini dan ini pengalaman yang bagus untuk mereka, ujar Matic usai laga. Manchester United akan menjalani laga uji coba berikutnya di tengah pekan ini. Mereka akan menjamu Brentford, salah satu tim yang baru promosi ke Premier League. Kans Chelsea juara Premier League bisa pupus di 6 laga pertama. Sejumlah pandit memprediksi bahwa Chelsea akan meraih kesuksesan di musim 2021-2022. Bukan cuma Liga Champions, trofi Premier League pun sangat mungkin The Blues raih. Namun Paul Merson memiliki sedikit keraguan. Chelsea akan menghadapi awalan mimpi buruk untuk musim yang baru dan 6 pertandingan mereka sudah menentukan, ujar Merson kepada Star Sport. Tidak heran jika Merson cukup ragu. Chelsea akan menghadapi 4 klub bertitah Big Six sebelum memasuki bulan Oktober, di antaranya adalah Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Ia menilai jika Chelsea bisa melewati 6 pertandingan pertama dengan baik, maka jalan untuk mengamankan gelar Premier League akan semakin mudah. Son dianggap menyerah untuk mendapatkan trofi. Son Heung-min dituding kurang berambisi dan tidak terganggu apabila tidak memenangkan gelar di mana ia memilih menaikkan kontrak baru dengan Tottenham. Keputusan Son untuk bertahan membuat kesal Danny Murphy. Ex-gelandang The Lily Whites itu menyebut sang pemain kurang ambisi. Saya yakin ia mendapatkan tambahan gaji yang besar, akan tetapi ia berpeluang untuk tidak memenangkan apapun dalam beberapa tahun mendatang di Tottenham. Itulah faktanya, jadi pastinya ia tidak terganggu mengenai memenangkan trofi apapun, ujar Murphy kepada Talksport. Atletico Madrid beralih kejar striker Wolverhampton. Menurut laporan Marca, Atletico Madrid ingin merekrut seorang striker sebagai kompetitor untuk Luis Suarez. Barter Saul dan Griezmann sulit, mereka akhirnya mengalihkan target pada striker Wolverhampton, Rafa Mir, yang saat ini sedang memperkuat Spanyol di Olimpiade Tokyo. Tak ingin selalu bergantung pada Luis Suarez, mereka merasa membutuhkan Mir dengan postur tubuhnya yang tinggi hingga 1,9 meter dan dianggap bisa mendominasi para defender lawan. Mir sendiri tergolong cepat dengan mencatatkan kecepatan maksimal 35,3 km per jam. Selain itu, usianya pun masih 24 tahun. Atletico Madrid sebenarnya memiliki Joao Felix dan Angel Correa sebagai second striker, akan tetapi mereka bukan pemimpin di lini serang.
Tak dapat Smith Rowe, Aston Villa beralih ke gelandang PSG. Aston Villa telah beralih ke pemain kreatif lainnya setelah target utama Emil Smith Rowe memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Arsenal. Menurut laporan VKS, Dan Smith kini telah mengarahkan pandangan mereka kepada gelandang PSG Raphinha Alcantara. Pemain berusia 28 tahun itu ingin dilepas Paris Saint-Germain setelah mereka resmi merekrut Georginio Wijnaldum. Raphinha sendiri telah tersedia dengan harga 10 juta euro. Dirinya pun sebenarnya baru bergabung dengan Les Parisiens dari Barcelona 9 bulan lalu dan ia dikontrak hingga musim panas 2023. Aston Villa saat ini akan bersaing ketat dengan Lazio dan AC Milan. Inter Milan ingin segera lepas Vidal ke Boca Junior. Inter Milan sangat berharap bisa melepas gelandang tengah Arturo Vidal di musim panas ini. Selain karena faktor gajinya yang sangat tinggi, pemain asal Chili tersebut dipastikan tidak masuk dalam rencana Inzaghi. Menurut laporan La Repubblica, klub elit asal Argentina Boca Juniors tengah berusaha mendatangkan pemain 34 tahun itu. Boca Junior meminta Vidal untuk menurunkan gajinya. Ia selama di Inter memiliki gaji senilai 6,5 juta euro. Hanya soal nominal gaji saja yang jadi penghambat kepindahan dirinya ke Argentina. Inter tengah meminta Vidal agar sedikit melunak lantaran mereka tak lagi sanggup menanggung gaji sang pemain. Oleh karena itu, Inter ingin segera Vidal bergabung ke Boca Junior. Aston Villa beri kontrak baru 4 miliar rupiah untuk Jack Grealish. Jack Grealish masih memiliki 4 tahun tersisa untuk kontraknya saat ini yang baru ditandatangani setahun lalu. Hal ini membuat Villa berada dalam posisi kuat untuk negosiasi dan siap memberi bintang mereka kontrak baru senilai 4 miliar rupiah per pekan untuk membuatnya semakin betah di Villa Park. Di sisi lain, Villa juga telah menunjukkan ambisi besar mereka untuk menghadapi musim baru 2021-2022 dengan aktivitas yang sibuk di pasar transfer. Usaha mereka memberikan kontrak baru pada Grealish tak lain untuk memagari dirinya agar Manchester City segera mundur dari perburuan sang pemain. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!